Yes. Selamat pagi kelas 11. Untuk hari ini, mata pelajaran yang pertama di kelas 11 adalah Porter. Kembali lagi bersama dengan Ibu. Ibu awali dengan Pangastungkara Panganjali Umat. Om Swastiastu. Baiklah, untuk materi hari ini kita akan membahas teknik umum penanganan barang bawaan tamu yang seperti sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Ya, kita akan membahas kembali teknik umum penanganan barang bawaan tamu. Nah, seperti biasa, seperti yang kita lakukan di kelas sebelum-sebelumnya, sebelum Ibu lanjutkan materi ke materi berikutnya, kita akan membahas kembali materi-materi yang sudah pernah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, adapun materi-materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya adalah apa yang dimaksud dengan uniform service, sudah kita bahas, apa yang dimaksud dengan bellboy, bellman, termasuk juga dengan tugas-tugasnya, dan termasuk juga kita sudah membahas mengenai struktur organisasinya. Ya, yang mana ada front office manager, kemudian ada chief concert, ada bell captain, dan ada petugas-petugas di bawah bell captain yang sudah kita bahas tugas pokoknya masing-masing. Nah, baiklah, sebelum Ibu lanjut, Ibu akan berikan 2 pertanyaan mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya. Jadi bagi yang bisa angkat tangan, atau silakan raise your hand ya, Ibu akan berikan kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang Ibu berikan. Baiklah, pertanyaan Ibu yang pertama adalah, adakah yang bisa menjelaskan kembali apa saja tugas dan tanggung jawab dari seorang pegboy dan juga tugas dan tanggung jawab dari seorang message boy atau messenger? Silakan raise your hand please. Dewayu Purnama dari kelas 11 AP 10. Silakan Dewayu Purnama. Dewayu Purnama. Silakan Dewayu. Pagi, Bu. Selamat pagi. Pagi. Di sini saya akan menjelaskan tugas pokok dari pegboy dan message boy atau messenger. Yes, silakan. Pegboy adalah mencari atau memanggil tamu. Kemudian menyampaikan pesan tamu dengan berbagai media seperti pegging tray, pegging board, pegging lamp, atau loudspeaker. Yes, pegging lamp atau loudspeaker. Kemudian? 3. Beberapa hotel, pegboy juga melakukan tugas-tugas message boy bila tidak ada petugas message boy. Ya, jadi pegboy juga melaksanakan tugas message boy atau tugas messenger apabila tidak ada. Dilanjutkan dengan tugas dari message boy atau messenger? Mengantar pesan, surat, titipan, internal communication, surat kabar, dan lain-lain di area hotel. Iya. Terima kasih untuk Dewayu. Silakan di-mute kembali. Terima kasih. Baiklah. Untuk pertanyaan Ibu tadi, tugas dan tanggung jawab dari seorang pegboy dan juga message boy atau messenger. Pegboy itu tugasnya adalah mencari atau memanggil tamu di areal hotel maupun di luar areal hotel dengan menggunakan berbagai media, seperti pegging board, pegging tray, pegging lamp, dan juga loudspeaker. Kemudian, message boy bertugas untuk mengantarkan surat atau pesan di dalam areal hotel atau internal hotel saja. Terima kasih untuk Dewayu sudah menjawab pertanyaan Ibu. Kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Pertanyaan Ibu yang kedua adalah, coba dijelaskan tugas dan tanggung jawab dari seorang cloakroom attendant. Silakan. Wira. Silakan Wira. Halo. Halo. Tes. Wira. Halo, Bu. Ya. Silakan di-mute dulu. Halo. Halo.
Ya, sudah Ibu dengar. Silakan Wira, apa jawabannya? Tugas dari seorang cloakroom attendant. Tugas cloakroom attendant. Tugas pokoknya menjaga barang-barang bawaan tamu barang-barang bawaan tamu di tempat penitipan. Ya, menjaga barang-barang bawaan milik tamu di tempat penitipan. Ada lagi yang lain? Menangani penitipan barang bawaan tamu, menjaga agar tempat penitipan selalu bersih dan rapi. Yes, terima kasih Wira. Wira kelas? AP6. 11 AP6 ya. Terima kasih, silakan dimit kembali. Nah, baiklah, itu tadi jawaban dari Wira mengenai tugas dan tanggung jawab dari seorang cloakroom attendant, yaitu menangani penitipan barang bawaan tamu. Nah, Ibu lanjutkan kembali ke materinya. Materi kita berikutnya atau materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah teknik umum penanganan barang bawaan tamu yang sebelumnya sudah pernah Ibu bahas atau Ibu sampaikan di kelas 10. Jadi ini hanya pengenalan kembali saja. Yang pertama, pada saat penanganan barang bawaan tamu, hal-hal yang harus kalian perhatikan adalah ada dua. Yang pertama disebut dengan expense dan yang kedua disebut dengan limiting expenses. Penanganan barang bawaan tamu harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat membutuhkan perhatian khusus. Nah, penanganan barang bawaan tamu yang dilakukan dengan hati-hati dan memerlukan perhatian khusus itu sering dikenal dengan istilah handling with care. Jadi kalau ada nanti pertanyaan apa yang dimaksud dengan handling with care, kalian bisa menjawab handling with care itu adalah penanganan barang bawaan tamu yang harus dilakukan dengan hati-hati dan sangat membutuhkan perhatian khusus. Ada dua alasan kenapa barang bawaan tamu harus ditangani dengan hati-hati atau dengan menggunakan perhatian yang khusus. Yang pertama adalah karena expense. Apa itu expense? Jadi, yang dimaksud dengan expense itu adalah biaya. Biaya dalam hal ini adalah dikarenakan barang bawaan tamu yang biasanya bernilai mahal, maka memerlukan penanganan yang hati-hati. Jadi alasan mengapa barang bawaan tamu harus ditangani dengan hati-hati adalah karena adanya biaya atau yang dimaksud dengan barang bawaan tamu yang bernilai atau berharga mahal. Kemudian yang kedua, alasan kenapa barang bawaan tamu itu harus ditangani atau dilakukan dengan hati-hati. Yang kedua adalah limiting expenses. Apa itu limiting expenses? Limiting expenses adalah dengan penanganan dan perhatian yang baik selama penanganan barang bawaan tamu, maka dapat menekan cost atau pengeluaran. Sebab bila bellboy tidak hati-hati dalam penanganan barang bawaan tamu dan terjadi kerusakan pada barang bawaan tamu tersebut, maka owner atau pemilik dari hotel akan bertanggung jawab untuk mengganti kerusakan barang bawaan tersebut yang dilakukan oleh bellboy. Ya, jadi tidak selalu hotel yang mengganti, kadang-kadang ada juga petugas sendiri yang mengganti. Maka haruslah ditangani dengan hati-hati. Ibu ulangi kembali, penanganan barang bawaan tamu harus dilakukan dengan hati-hati dan memerlukan perhatian khusus atau dikenal dengan istilah handling with care. Ada dua alasan kenapa harus ditangani dengan hati-hati dan memerlukan perhatian khusus. Yang pertama adalah expense, biaya atau harga dari barang bawaan tamu yang mahal atau bernilai mahal. Yang kedua, karena limiting expenses, pengeluaran atau cost yang harus dikeluarkan oleh hotel atau oleh orang yang bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan pada barang bawaan tamu. Udah ya? Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita lanjutkan. Setelah teknik, pada saat membahas teknik penanganan barang bawaan tamu, selain membahas mengenai
expense dan limiting expenses, kita akan membahas metode penanganannya. Seperti yang sudah Ibu pernah sampaikan di kelas 10, metode penanganan barang bawaan tamu itu ada dua. Ada lifting dan ada stacking. Kita akan bahas satu per satu. Ya, kita mulai dari metode penanganan barang bawaan tamu yang pertama, itu disebut dengan lifting teknik. Nah, apa yang dimaksud dengan lifting teknik? Yang dimaksud dengan lifting teknik adalah teknik mengangkat barang bawaan tamu. Itu simpelnya atau singkatnya, agar lebih mudah diingat. Lifting itu adalah teknik mengangkat barang bawaan tamu. Nah, pada saat mengangkat barang bawaan tamu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi barang bawaan tamu tersebut. Yang kedua adalah tanda pada barang bawaan tamu tersebut. Ibu ulangi. Lifting teknik adalah teknik mengangkat barang bawaan tamu. Nah, pada saat mengangkat barang bawaan tamu tersebut, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kondisi barang bawaan tamu. Yang kedua, tanda yang terdapat pada barang bawaan tamu. Tanda yang dimaksudkan di sini adalah sign. Nah, sebelumnya kita sudah membahas simbol-simbol atau tanda-tanda yang terdapat pada barang bawaan tamu. Ada handling with care, ada fragile, kemudian ada keep dry, dan lain sebagainya. Itu sudah kita bahas waktu di kelas 10. Ya, Ibu tidak akan bahas lagi. Ibu lanjutkan ke liftingnya. Lifting teknik mengangkat barang bawaan tamu. Nah, sebelum kalian mengangkat barang bawaan tamu ke troli, yang perlu kalian perhatikan adalah kondisi barangnya. Apakah ada barang yang sudah rusak sebelum kalian ambil? Apakah ada tali yang memang sudah lepas sebelum kalian ambil? Jadi itu yang harus diperhatikan. Jangan sampai begitu barangnya sudah diambil, kalian baru tahu bahwa ada tali yang lepas kah? Atau ada barang yang memang ternyata sudah rusak dari sebelum kalian ambil. Jangan sampai kalian menjadi sasaran dari kesalahan yang bukan kalian lakukan terhadap barang bawaan tamu yang kalian tangani. Ya, oleh sebab itu, sebelum mengangkat barang bawaan tamu, kalian harus perhatikan dulu kondisi barangnya. Baikkah? Atau ada yang rusakkah? Kemudian kalian juga harus perhatikan tanda atau sign pada barang bawaan tamu. Yang mana bagian atasnya, apakah barang bawaan tamu tersebut pecah belah, apakah barang bawaan tamu tersebut tidak boleh ditumpuk, atau berapa maksimal tumpukannya, dan lain sebagainya. Ya, itu untuk lifting tekniknya, teknik mengangkat barang bawaan tamu. Sudah? Ibu lanjut ke teknik penanganan barang bawaan tamu yang kedua setelah lifting teknik. Nah, yang kedua adalah stacking atau stacking teknik. Stacking teknik adalah teknik meletakkan atau menumpuk barang bawaan dengan benar dan tepat untuk menghindari kerusakan atau keretakan pada barang. Jadi kalau lifting itu teknik mengangkat dengan memperhatikan kondisi dan tanda pada barang bawaan tamu, kalau stacking itu adalah teknik meletakkan atau menumpuk barang bawaan tamu dengan benar dan tepat untuk menghindari kerusakan ataupun keretakan pada barang. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan ketika kalian akan menumpuk barang bawaan tamu atau meletakkan barang bawaan tamu. Yang pertama, placing the hard bag under the soft one. Jadi, menumpuk atau meletakkan barang bawaan tamu yang keras di bagian bawah, kemudian yang lembut di bagian atasnya. Sudah? Kemudian, yang kedua, placing the thick bag under the thin one, atau menumpuk dan meletakkan tas atau barang bawaan tamu yang tebal di bagian paling bawah, atau barang bawaan tamu yang tebal di bagian bawah, di atasnya barang bawaan tamu yang tipis. Yang ketiga, placing the big bag under the small one. Jadi kalian sudah pahami ya, big bag under the small one, jadi menumpuk atau meletakkan barang bawaan tamu yang besar di bagian paling bawah, atau bagian tas yang besar di bagian bawah, tas yang kecil di bagian atas. Itu placing the big bag under the small one.
Nah, teknik meletakkan barang bawaan tamu tersebut juga berlaku bagi bellboy bila meletakkan pada kereta barang, pada bagasi bus, ataupun pada taksi. Jadi selain kalian meletakkannya di troli, kalian juga kemungkinan akan meletakkannya di bagasi atau di taksinya. Ya, jadi harus diperhatikan teknik meletakkannya. Sudah Ibu bahas tadi, lifting teknik mengangkat, stacking teknik meletakkan atau teknik menumpuk barang bawaan tamu. Dah? Ibu lanjutkan kembali ke materi berikutnya. Nah, cara menangani barang-barang bawaan tamu. Yang pertama, ketika menurunkan atau menaikkan. Kalau tadi teknik penanganannya ada lifting, ada stacking. Kalau sekarang cara menangani barang-barang bawaannya. Yang pertama, ketika menurunkan atau menaikkan barang bawaan tamu, baik itu dari mobil, dari bagasi, ataupun dari dan ke troli. Ya, yang pertama, periksalah terlebih dahulu pegangannya. Jadi yang diambil adalah pegangannya. Kalau tasnya ada pegangan atau kalau barang bawaan tamunya ada pegangan. Ya. Yang kedua, cek apakah ada barang-barang yang diberi tanda khusus seperti this way up, fragile, keep dry, dan lain sebagainya. Jadi, pertama periksa dulu di mana pegangannya, kemudian yang kedua, cek apakah barang-barang tersebut diberi tanda khusus. Ya, yang mana bagian atasnya, apakah barang tersebut pecah belah, dan lain sebagainya. Kemudian, angkatlah pegangan barang-barang tersebut. Dan yang keempat, barang-barang dengan tanda khusus agar ditangani dengan hati-hati, agar tidak pecah, tidak dibalik, tidak basah, dan lain sebagainya, sesuai dengan tanda. Ya, seperti yang Ibu sampaikan tadi, periksa dulu di mana pegangannya, kemudian periksa dulu apakah ada tanda pada barang bawaan tersebut. Kalau sudah ketemu pegangannya yang dipakai untuk mengambil barang bawaannya. Kalau ada tanda, perhatikan yang mana bagian atasnya, kalau dia tidak boleh dibalik. Ya, taruh dengan hati-hati kalau dia tidak boleh basah, tidak boleh kena sinar matahari, ataupun kalau dia termasuk barang yang pecah belah. Dah? Kemudian yang kedua, cara menaruh barangnya sekarang. Yang pertama, apabila kalian menangani tamu rombongan, barang tamu rombongan hendaknya ditaruh dengan dijejer dan dikelompokkan sesuai dengan jenis barang agar mudah menghitungnya. Nah, itulah fungsinya kalian mengetahui jenis-jenis barang bawaan tamu. Jadi nanti Ibu akan ulangi kembali atau Ibu ingatkan kembali mengenai jenis-jenis barang bawaan tamunya. Ya, jadi di barang bawaan tamu rombongan itu kalian tidak hanya akan menangani satu suitcase saja atau satu briefcase saja, tetapi akan menangani banyak. Ya, lebih dari satu. Jadi barang bawaan tamu tersebut harus dijejer atau dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Kalau suitcase, suitcase saja. Travel bag saja. Kemudian briefcase misalnya, briefcase saja yang dikelompokkan. Apa gunanya? Kenapa harus dikelompokkan? Agar nanti kalian mudah menghitung jumlahnya. Berapa ada suitcase, berapa ada briefcase, dan lain sebagainya. Yang kedua, meletakkan barang yang paling besar atau paling keras di bagian yang bawah, dan kemudian yang kecil di bagian atasnya. Jadi kalau kalian mau menumpuk, gunakan teknik stacking tadi. Jadi letakkan barang yang keras di bagian bawah, letakkan barang yang besar di bagian bawah, kemudian letakkan barang yang tebal di bagian bawah, baru di atasnya barang yang kecil, barang yang ringan, barang yang tipis. Dah? Yang ketiga, letakkan barang yang paling berat, paling bawah, dan kemudian yang lebih ringan di atasnya. Jadi sama seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, di teknik stacking-nya, jadi letakkan barang yang paling berat di bagian bawah, kemudian di atasnya barang yang lebih ringan lagi. Dah? Jadi itu adalah cara menurunkan atau menaikkan barang dan cara menaruh barang atau meletakkan barang sesuai dengan teknik yang sudah kita bahas tadi di bagian lifting dan stacking-nya. Sudah? Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Nah,
kita akan mengingat kembali jenis-jenis barang bawaan tamu. Jadi, nanti Ibu akan tampilkan gambarnya. Bagi yang bisa, silakan disampaikan pendapatnya mengenai nama barangnya. Atau mungkin kalau ingat bagaimana cara meletakkannya, ataupun ada ciri-ciri khusus dari barangnya. Udah, kita akan bahas yang pertama, yaitu trunk. Nah, kalau ada yang masih ingat, trunk ini adalah sejenis kotak besar yang biasanya digunakan untuk menyimpan pakaian maupun perlengkapan film. Ya, jadi digunakan oleh turis-turis atau orang-orang yang melakukan perjalanan sebelum adanya koper, sebelum adanya suitcase. Ya, jadi ini namanya trunk, sejenis kotak yang biasanya dia terbuat dari kayu dan juga ada kulitnya. Ya, digunakan untuk membawa pakaian atau menyimpan pakaian, dan biasanya juga digunakan untuk menyimpan perlengkapan seperti perlengkapan film. Dah, itu jenis barang bawaan tamu yang pertama, yaitu trunk. Kita lanjutkan yang kedua. Nah, yang kedua ada suitcase. Nah, suitcase ini adalah sejenis koper yang digunakan untuk membawa pakaian ataupun perlengkapan lainnya. Nah, ada yang masih ingat ada berapa jenis suitcase yang pernah Ibu sampaikan? Silahkan. Mary? Silakan, Mary. Oke. Pagi, Bu. Selamat pagi. Jadi ada 2 jenis suitcase berdasarkan bahannya. Yang pertama Lihat ada dari bahannya terdapat 2 jenis suitcase, yaitu yang pertama ada hard suitcase terbuat dari plastik atau metal. Yang kedua ada soft suitcase terbuat dari kulit, kain dan kain kanvas. Oke, terima kasih Mary. Silakan di-mute kembali. Nah, jadi tadi sudah disampaikan oleh Mary bahwa suitcase itu ada 2 jenis. Yang pertama ada hard suitcase, yang mana hard suitcase itu adalah suitcase atau koper pakaian yang biasanya terbuat dari metal atau terbuat dari plastik. Itu disebut dengan hard suitcase. Kemudian yang kedua ada soft suitcase. Soft suitcase itu terbuat dari bahan-bahan yang lembut seperti kain, kemudian ada kain kanvas juga ya. Seperti yang Ibu tampilkan pada gambar, ini termasuk ke dalam soft suitcase karena dia terbuat dari kain atau kain kanvas. Ya? Jadi sudah 2 jenis barang bawaan tamu yang kita bahas. Yang pertama ada trunk, kemudian yang kedua ada suitcase. Soft suitcase dan hard suitcase. Dah? Kita lanjutkan yang ketiga. Nah, garment bag atau velvet bag atau disebut juga dengan suit bag. Ada garment bag, disebut juga dengan velvet bag, disebut juga dengan suit bag. Adakah yang bisa menjelaskan apa itu garment bag? Atau fungsinya apa? Bagaimana cara meletakkannya? Ana Agung Ria Chandra Dewi. Bu, baik, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu garment bag, velvet bag, atau sweat bag. Yaitu tas yang digunakan untuk menyimpan jas, celana panjang, jaket, dan pakaian-pakaian lainnya. Oke, bagaimana dengan penempatannya? Digantung. Penempatannya digantung pada troli. Terima kasih Ana Agung Ria, silakan di-mute kembali. Baiklah, garment bag atau disebut juga dengan velvet bag atau dapat juga disebut dengan suit bag adalah tas yang biasanya digunakan untuk menyimpan jas, jaket, ataupun celana panjang yang tidak dapat dilipat. Kenapa? Karena dia penempatannya digantung. Ya, digantung di troli atau digantung di bagian atas troli.
Itu kalau garment bag, atau disebut juga dengan valet bag dan suit bag. Next, kita lanjut. Nah, briefcase. Nah, kalau briefcase-nya pasti semuanya sudah ingat ya. Briefcase ini adalah tas yang digunakan untuk menyimpan surat-surat ataupun dokumen-dokumen penting. Ya, dilihat dari bentuknya saja kalian sudah bisa mengingatnya bahwa tas ini biasanya digunakan untuk menyimpan dokumen ataupun surat-surat. Next, kita lanjut. Handbag. Nah, handbag ini disebut juga dengan satchel, yang mana handbag ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barang yang bersifat ringan, seperti handphone, dompet. Kalau yang dibawa oleh perempuan biasanya disimpan juga sedikit alat-alat kosmetik di sana. Ya, ini disebut dengan handbag. Ingat ya, fungsinya untuk menyimpan barang-barang yang bersifat ringan, seperti dompet, handphone, uang, dan lain sebagainya. Ibu lanjut, yang ke-6. Nah, yang ke-6, travel bag atau disebut juga dengan traveling bag, disebut juga dengan shoulder bag. Ya, travel bag sama, traveling bag, shoulder bag sama dia. Biasanya digunakan untuk menyimpan pakaian atau keperluan sehari-hari yang digunakan untuk melakukan perjalanan. Dah, Ibu lanjut. Yang ke-7. Haversack atau shoulder pack. Nah, shoulder pack ini sering juga disebut dengan tas tentara. Kenapa? Karena bentuknya mirip sekali dengan tas tentara. Jadi fungsinya sama seperti shoulder bag, digunakan untuk membawa pakaian dan juga keperluan sehari-hari, atau kadang-kadang juga dapat digunakan untuk menyimpan makanan. Dah, shoulder pack bedakan dengan shoulder bag. Kalau shoulder bag itu adalah sama dengan traveling bag atau travel bag. Kalau shoulder pack itu sama dengan haversack atau tas tentara. Sudah? Ibu lanjut, yang ke-8. Nah, golf bag. Dari namanya saja kalian sudah bisa mengetahui apa fungsinya. Fungsinya untuk menyimpan alat-alat atau perlengkapan bermain golf. Sudah? 9. Cosmetic case, beauty case, vanity case, sama dia. 3 dia punya nama. Cosmetic case, beauty case, vanity case. Ini yang perempuan pasti ingat. Digunakan untuk menyimpan perlengkapan kosmetik atau alat-alat make up. Ya, cosmetic case, beauty case, vanity case, sama. Next, kita lanjut yang ke-10. Hat bag atau hat box. Sama juga dari namanya juga mudah untuk diingat apa fungsinya. Fungsi dari hat bag atau hat box ini adalah tas yang digunakan untuk menyimpan topi. Ya, dari segi namanya kita sudah mengetahui apa fungsinya. Hat bag atau hat box digunakan untuk menyimpan topi. Next, yang ke-11 ada camera case. Camera case ini digunakan, tas yang digunakan untuk menyimpan peralatan kamera. Next. Nah, file pack atau file case. Nah, file pack atau file case ini hampir mirip seperti shoulder pack. Dia mirip seperti itu. Fungsinya juga hampir sama, digunakan untuk menyimpan pakaian dan juga peralatan-peralatan sehari-hari. Ya, bentuknya lebih kecil daripada shoulder bag. Itu untuk file pack atau file case-nya. Dah? Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai interaksi yang terjadi atau yang dilakukan oleh seorang bellboy. Yang pertama, menangani barang bawaan tamu ketika check-in. Yang kedua, menangani barang bawaan tamu ketika check-out. Yang ketiga, menangani barang bawaan tamu ketika pindah kamar. Dan yang keempat, menangani penitipan barang bawaan tamu. Yang akan kita bahas kali ini, atau di kelas 11, di semester 1,
adalah menangani barang bawaan tamu check-in khususnya untuk tamu rombongan. Jadi, kalau waktu di kelas 10, kita sudah membahas mengenai menangani barang bawaan tamu yang check-in khusus untuk tamu individu atau individual guest. Kalau sekarang, kita akan membahas bagaimana menangani barang bawaan tamu yang check-in khususnya untuk tamu rombongan. Ya, Ibu akan mulai membahas ini di pertemuan berikutnya. Jadi, untuk pertemuan hari ini, kita sudah membahas mengenai teknik penanganan barang bawaan tamu, ada lifting teknik dan ada stacking teknik. Dan yang kedua, kita sudah membahas mengenai jenis-jenis barang bawaan tamu dari 1 sampai dengan 12 tadi. Ya, ada 12 jenis barang bawaan tamu yang sudah kita bahas, termasuk juga bagaimana teknik penanganannya, liftingnya, dan stackingnya. Dan nah, sebelum Ibu akhiri, seperti biasa, Ibu akan ingatkan kembali mengenai materi yang sudah kita bahas hari ini dengan memberikan beberapa buah pertanyaan. Jadi, materi yang sudah kita bahas tadi, teknik penanganan barang bawaan tamu, lifting, dan stacking, kemudian jenis-jenis barang bawaan tamu. Ya, hanya ada 2 submateri yang kita bahas hari ini tadi. Yang pertama ada lifting stacking, yang kedua ada jenis-jenis barangnya. Nah, pertanyaan Ibu yang pertama adalah, coba dijelaskan apa yang dimaksud dengan stacking teknik. Silakan. Stacking teknik. Triani Milantari. Silakan, Triani. Bu. Triani. Silakan di-mute dulu. Bu. Halo? Triani. Halo? Halo? Mohon maaf, Bu. Ibu tidak dengar ya. Untuk Triani. Baiklah, Ibu pindahkan ke Gusti Ayu Sintia Dewi. Silakan Gusti Ayu. Gusti Ayu. Halo, Ya, sudah Ibu dengar? Silakan. Silakan dijelaskan apa yang dimaksud dengan stacking teknik. stacking teknik merupakan teknik menumpuk barang dengan cara yang benar untuk menghindari kerusakan. Jadi, stacking teknik itu adalah teknik menumpuk barang bawaan tamu dengan menggunakan cara yang benar dan tepat sehingga menghindari kerusakan ataupun keretakan dari barang bawaan tamu tersebut. Baiklah, terima kasih Gusti Ayu. Silakan di-mute kembali. Pertanyaan Ibu yang kedua. Coba dijelaskan apa yang dimaksud dengan suitcase dan jelaskan ada berapa jenis suitcase yang kalian ketahui. Silakan. Niwayan Yanti. Bu. Suitcase adalah digunakan Niwayan Yanti, silakan. Bu, udah Bu. Sudah, silakan. Suitcase digunakan untuk menyimpan pakaian, memiliki handling dan roda untuk memindahkan. Memiliki handle dan roda, ya bukan handling, handle dan roda. Kemudian Untuk memudahkan membawanya bisa disebut dengan koper pakaian. Suitcase dibagi menjadi 2, yaitu hard suitcase yang terbuat dari metal atau plastik dan soft suitcase
terbuat dari kain dan kanvas. Ya, terbuat dari kulit, kain, ataupun kanvas. Terima kasih. Silakan di-mute kembali. Oke, baiklah. 2 pertanyaan tadi ya, untuk mengingat kembali materi yang kita bahas hari ini. Jadi, materi yang sudah kita bahas hari ini adalah teknik penanganan barang bawaan tamu, lifting dan stacking. Lifting itu adalah teknik mengangkat barang bawaan tamu dengan memperhatikan berbagai tanda yang terdapat pada barang bawaan tamu tersebut. Yang kedua adalah stacking teknik, yaitu teknik menumpuk barang bawaan tamu dengan cara yang benar dan tepat untuk menghindari kerusakan ataupun keretakan pada barang bawaan tamu tersebut. Nah, terima kasih untuk hari ini yang sudah berpartisipasi juga. Terima kasih Ibu ucapkan. Kemudian untuk tugasnya, tugas satunya ya sudah berakhir. Jadi bagi yang terlewatkan, mohon maaf tidak bisa Ibu berikan kesempatan lagi, silakan ditunggu tugas-tugas berikutnya. Ya, untuk ulangannya rencananya Ibu akan upload nanti di awal September. Jadi silakan dipantau terus e-learning-nya. Baiklah, untuk hari ini Ibu cukupkan, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om.